Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini perkenalkan saya Muhammad Syah Putra dari Fisika Universitas Airlangga dengan NIM 082113334040. Dan video saya kali ini yaitu untuk tugas Fisika Komputasi 2 untuk ujian akhir semester. Dan untuk soal ini, yaitu soal nomor 2, yaitu mengenai persamaan diferensial parsial yang berfokus pada persamaan gelombang dan juga turunan-turunannya dan juga metode-metode secara analitik, numerik maupun secara komputasional. Baik, sebelum sebelum saya memulai, izinkan saya terlebih dahulu yang terhormat Pak Sugianto sebagai pengampu mata kuliah Fisika Komputasi 2 dan juga teman-teman yang mungkin melihat video ini, selamat menonton. Eh, di sini mungkin akan saya jelaskan dulu mengenai tugasnya. Tugasnya saya tampilkan terlebih dahulu mengenai tugasnya yang berikut adalah tugasnya. Sehingga nomor ini merupakan tugas nomor 2, yaitu mencari mencari makna atau tentang gelombang menggunakan ChatGPT dengan topik yaitu teori gelombang dan soal gelombang yang diselesaikan menggunakan oktav. Nah, ini menggunakan oktav ini secara komputasional yang diderive dari eh, metode numerikal. Namun di sini dari teori gelombang sendiri pasti ada sebelum numerik, pasti ada yang namanya teori analitikal yang nantinya akan menjembatani dari fenomena ataupun dari fisisnya ke dalam matematika. Dan untuk penghitungan nantinya digunakan lebih cepat menggunakan komputasional seperti itu. Lalu untuk fokusnya sendiri yaitu pertama itu menanyakan semua hal yang berkaitan dengan gelombang dengan sekuat mungkin, bahkan mungkin bisa nanti bisa ke arah gelombang ke arah gelombang persamaan gelombang dalam Schrödinger, yaitu persamaan partikel gelombang ataupun persamaan gelombang pada umumnya seperti itu. Nah, di sini juga fokusnya dari pertanyaan ini yaitu otomatis yang pertama teori gelombang secara umum, teori gelombang secara analitik, teori gelombang dalam fisisnya terlebih dahulu, lalu teori gelombang secara analitik, lalu menghubungkan teori gelombang ini ke dalam persamaan numerik atau matematiknya yang nantinya akan diderive dari persamaan analitik tersebut. Seperti itu. Mungkin akan saya mulai langsung saya mulai mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada ChatGPT. Ini terlebih dahulu saya akan mempertanyakan kepada ChatGPT untuk seperti eh, untuk bertanya kepada ChatGPT atau untuk memberikan prompt kepada ChatGPT itu kita harus jelas dan juga harus merujuk seperti itu. Di sini mungkin saya akan menyebutkan bahwa di sini saya mungkin akan pertanyakan memberikan sebuah prompt terlebih dahulu, sebuah eh, awalan seperti bila Anda adalah seorang fisikawan dan matematikawan ulung,
Mungkin bagaimana Anda akan menjelaskan mengenai teori gelombang secara komprehensif dan mencakup fenomenanya seperti itu. Ini mungkin saya akan tuju terlebih dahulu mengenai fenomenanya karena fenomena itu lebih yang mendasari adanya teori-teori analitik dan teori-teori yang mungkin dikemukakan oleh para ilmuwan seperti itu. Nah, di sini sudah dijelaskan kepada ChatGPT mengenai pengertian dasar gelombang. Nah, di sini gelombang sendiri adalah perpindahan energi melalui medium atau ruang hampa. Dalam konteks ini, kita fokus pada gelombang mekanik seperti gelombang air ataupun gelombang suara. Nah, lalu untuk persamaan gelombang sendiri, untuk umumnya, itu merupakan persamaan yang sinusoidal dalam rangka Y atau F. Biasanya F memiliki fungsi terhadap X dan T. X itu adalah posisi dalam satu dimensi, serta T merupakan posisi dalam, bukan posisi, namun waktu. Dia bergantung dengan waktu. Karena gelombang sendiri memiliki kecepatan dan juga memiliki panjang gelombang, serta juga memiliki frekuensi. Dan frekuensi sendiri ini memiliki arti banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu satuan waktu seperti itu. Jadi pada gelombang ini waktu itu sangat-sangat krusial seperti itu karena waktu sendiri kan kita tahu bahwa merupakan elemen dari kecepatan dan juga merupakan elemen dari frekuensi serta periode. Lalu fungsi Y terhadap X dan T sama dengan sinusoidal dari K. K ini merupakan konstanta. Dan K ini dijadikan X karena K ini merupakan konstanta yang nantinya akan mempengaruhi posisi dikurangi omega T. Nah, omega ini merupakan frekuensi natural, biasanya namanya frekuensi natural, atau di sini mungkin bisa dikatakan sebagai kecepatan angular, seperti itu. Dan ini akan mengaruhi pada T, ditambah C, ditambah C. Nah, ditambah V. Nah, V ini merupakan fase atau beda fase. Beda fase itu mungkin dalam gelombang bisa dikatakan sebagai posisi dalam gelombang. Tidak posisi dalam koordinat kartesian ataupun koordinat yang lain, tapi posisi dalam gelombang. Apakah dia di atas, di tengah, ataupun berada dalam suatu gelombang. Dan A sendiri merupakan amplitudo. Ayat A sendiri ini juga me- merepresentasikan energi. Jadi sehingga bila A-nya itu besar, maka kemungkinan besar juga amplitudenya juga akan besar. Dan ini juga akan mempengaruhi pada intensitas cahaya, intensitas gelombang yang terbentuk atau yang terpancarkan seperti itu. Lalu di sini dijelaskan ada tiga jenis gelombang, yaitu gelombang mekanik yang merambat atau membutuhkan media untuk merambat seperti materi, dan ini seperti gelombang longitudinal dan juga mungkin gelombang dalam tali. Lalu B yaitu gelombang elektromagnetik yang tidak menemukan medium seperti cahaya, jadi seperti radiasi seperti itu. Lalu C merupakan gelombang longitudinal atau transversal. Transversal. Ini sebenarnya gelombang longitudinal ini kebanyakan merupakan gelombang mekanik dan transversal ini sangat berhubungan dengan gelombang elektromagnetik. Namun gelombang transversal sendiri itu di mekanik juga ada. Nah, gelombang, di dalam teori gelombang terdapat fenomena-fenomena yang pertama yaitu fenomena interferensi, yaitu gelombang dapat berinteraksi dan menghasilkan interferensi. Ini bisa menjadi konstruktif amplitudo bertambah ataupun destruktif amplitudo berkurang. Bila terdapat dua atau lebih gelombang, jika mereka memiliki fase ataupun fase yang sama dan mereka saling membangun, maka akan terjadi eh, kejadian interferensi konstruktif yang menyebabkan amplitudonya bertambah. Sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi dari intensitas maupun
intensitas maupun dari energi gelombang itu sendiri. Lalu ada juga gelombang destruktif atau interferensi destruktif yang menyebabkan gelombang itu amplitudenya berkurang ataupun energinya seakan-akan saling menyiadakan seperti itu. Nah, interferensi ini otomatis me- eh, terbentuk dari dari dua atau lebih gelombang yang saling eh, bersuperposisi seperti itu. Lalu fenomena kedua yaitu resonansi. Dan ketika resonansi ini adalah ketika gelombang dengan frekuensi tertentu bertemu dengan objek dan menyebabkan getaran yang lebih kuat. Nah, ini mungkin dapat dikaitkan resonansi ini untuk gelombang elektromagnetik itu pada induktansi magnet yang dia akan suatu kumparan bila diberikan arus dengan arus yang berubah terhadap waktu, maka induktansi diri dari kumparan tersebut dapat menginduksi kumparan lain dan menyebabkan terjadinya resonansi. Di sini resonansi ini menyebabkan adanya adanya arus pada kumparan lain yang pada awalnya tidak ada arus seperti itu. Nah, untuk fenomena kedua yaitu difraksi. Nah, difraksi ini adalah pembelokan gelombang saat melalui celah atau di sekitar sebuah penghalang. Fraksi ini dapat dijelaskan dengan prinsip Huygens-Fresnel. Mungkin untuk pembedakan ini sendiri dapat diamati pada cahaya yang melewati dua medium yang berbeda, berbeda kerapatannya seperti itu. Lalu untuk fenomena selanjutnya adalah dispersion, yang merupakan perubahan kecepatan gelombang tergantung pada frekuensinya. Fenomena ini disebut dispersi dan dapat ditemukan dalam konteks gelombang elektromagnetik ataupun gelombang materi. Lalu yang selanjutnya juga ada yang namanya teori gelombang kuantum. Nah, teori gelombang kuantum ini yaitu menggambarkan atau menginterpretasikan suatu partikel yang memiliki sifat gelombang seperti elektron. Karena di sini partikel itu sangat kecil, dia memiliki sifat seperti gelombang. Nah, ada lagi yang namanya eh, penerapan dalam kuantum ataupun dalam fisika modern ada yang namanya teori ataupun teori partikel gelombang atau gelombang partikel, yaitu dualisme gelombang yang memiliki sifat materi dan juga memiliki sifat sebagai gelombang. Di sini yaitu foton. Foton sendiri itu merupakan gelombang. Kalau kita tahu cahaya seperti itu. Namun dalam kenyataannya atau dalam eksperimen eksperimen dalam kehidupan sehari-hari, foton ini dapat me- menumbuk elektron. Sementara elektron ini adalah materi dan foton ini merupakan gelombang. Kok bisa gitu? Jadi foton ini memiliki dualisme yang namanya dualisme gelombang partikel, sehingga pada foton itu terdapat pula teori gelombangnya sendiri yang menginterpretasikan teori fungsi gelombang suatu partikel. Dari perspektif matematis pula, pemahaman matematis melibatkan pemecahan persamaan gelombang, transformasi Fourier, dan konsep-konsep analisis matematis lainnya. Lalu mungkin di sini mungkin saya akan langsung ke arah matematisnya seperti itu. Ini saya akan membuka lagi soalnya. Saya akan
Di sini dijelaskan mengenai persamaan-persamaan gelombang secara analitik, yaitu yang pertama yaitu terdapat persamaan gelombang. Ini yang mendasari persamaan analitik atau matematisnya. Di sini persamaan gelombang ini dalam konteks mekanik itu dijelaskan dalam persamaan diferensial parsial. Di sini dicontohkan sebagai persamaan diferensial satu dimensi sehingga ini bergantung y atau fungsi f yang yang fungsi f terhadap x dan t atau posisi dan juga waktu itu saling berkaitan sehingga turunan turunan kedua dari persamaan f atau y terhadap t sama dengan v yang dimaksud ini adalah kecepatan kuadrat dari gelombang yang diamati dikalikan dengan turunan kedua dari fungsi y terhadap posisi. Dan persamaan gelombang ini mencerminkan keseimbangan antara kecepatan gelombang v, percepatan dan juga distribusi spasial. Jadi di sini eh, ini ini merupakan percepatan. Di sini karena ada y ini sendiri merupakan elemen elemen posisi dan t ini merupakan elemen waktu. Sehingga di sini terdapat elemen posisi, satu elemen posisi dan dua elemen waktu atau memiliki dua dimensi waktu. Dimensi waktu itu dikuadratkan seperti itu. Jadi di sini posisi diturunkan terhadap waktu dua kali itu merupakan percepatan dari gelombang itu sendiri. Lalu ada distribusi spasial. Di sini terdapat distribusi spasial ini biasanya di dalam visualisasi itu berbentuk gelombang sinusoidal yang mungkin kita sudah paham ataupun sudah familiar. Lalu untuk pendekatannya, pemasarannya itu didekati dengan metode analitik untuk mencari solusi eksak persamaan gelombang. Misalnya, untuk persamaan gelombang satu dimensi, solusi dapat berupa fungsi gelombang sinusoidal dan kosinusoidal. Teknik analitik ini seperti pemisahan variabel, transformasi Fourier, atau metode solusi khusus yang dapat diterapkan untuk menemukan solusi eksak. Lalu, untuk metode-metode analitik, itu di sini disebutkan terdapat beberapa. Yang pertama yaitu pemisahan variabel, yang tentunya yaitu memisahkan variabel. Tadi kan eh, fungsi Y itu merupakan fungsi terhadap posisi X dan juga terhadap waktu T. Nah, sehingga di sini digunakan pemisahan variabel untuk memisahkan variabel agar bisa berdiri sendiri dan dihubungkan secara independen pada posisi X dan juga pada waktu T. Lalu yang keempat yaitu terhadap transformasi Fourier. Namun dalam beberapa kasus gelombang kompleks dapat diuraikan sebagai jumlah dari gelombang sinusoidal dengan frekuensi berbeda menggunakan transformasi Fourier. Jadi dalam banyak kasus gelombang itu tidak hanya terdiri dari satu satu gelombang utama, namun terdiri dari beberapa gelombang dan bentuknya itu tidak semata-mata sinusoidal atau kosinusoidal yang sempurna, namun terdapat beberapa bentuk-bentuk yang itu merupakan sifat alami dari gelombang. Karena memang gelombang itu terdiri dari beberapa gelombang atau superposisi gelombang sehingga perlu adanya transformasi atau persamaan ataupun metode yang dapat mentransformasi superposisi yang dari berbagai gelombang menjadi didekati dengan pendekatan gelombang yang lebih sempurna seperti itu. Jadi transformasi ini merupakan lebih dikatakan sebagai pendekatan karena bisa dikatakan bahwa gelombang sendiri bisa biasanya kalau superposisi itu bentuk gelombangnya itu tidak sinusoidal, tidak seperti ini, namun ada yang seperti ini, ada yang kotak. Nah, pada transformasi Fourier itu didekati dengan gelombang sinusoidal seperti itu, sinusoidal maupun kosinusoidal. Lalu dalam eh, teori analitik juga terdapat teori grup dan teori hukum kekekalan. Teori grup ini digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial parsial nonlinear dan mengidentifikasi simetri dalam solusinya. Untuk ini, mungkin saya belum terlalu paham untuk teori grup maupun hukum kekekalan, tapi hukum kekekalan ini mungkin diintegrasikan jadi mungkin karena
karena di karena hukum termodinamika itu hukum energi tidak bisa diciptakan maupun tidak bisa dimusnahkan, sehingga untuk momentum dan energi sendiri pasti ada kesinambungan atau ada hubungan yang sangat erat. Lalu analisis stabilitas dalam beberapa kasus penting untuk menganalisis stabilitas solusi. Pendekatan analitik dapat digunakan untuk menentukan stabilitas numerik dari suatu skema solusi. Nah, ini mungkin nanti akan saya bahas selanjutnya karena ini berhubungan dengan metode numerical yang mungkin lebih berbeda dengan teori-teori analitik seperti itu. Dan di sini diberikan contoh penerapan. Jadi dalam gelombang elektromagnetik, persamaan Maxwell dapat dipecahkan secara analitik untuk mendapatkan solusi gelombang elektromagnetik dalam berbagai medium. Seperti itu. Penerapan pada fisika kuantum. Nah, ini mungkin agak berbeda karena eh, yang diaproksimasi atau yang didekati itu bukan gelombang secara interpretatif, namun merupakan bukan gelombang secara nyata, namun gelombang secara interpretatif. Jadi bukan gelombang yang didekati, namun partikel yang memiliki yang sangat kecil, sehingga partikel ini memiliki sifat sebagai gelombang. Dan fungsinya ini diinterpretasikan dalam fungsi Schrödinger atau persamaan Schrödinger yang telah kita tahu. Namun dalam penerapan fisika kuantum ini biasanya masih juga menggunakan teori-teori analitik dan yang paling terkenal itu pemisahan variabel. Untuk mungkin yang awal-awal yang sederhana itu pemisahan variabel. Namun untuk yang lebih kompleks itu terdapat transformasi Fourier. Di sini transformasi Fourier pun tidak hanya digunakan dalam analitik, bahkan nantinya akan digunakan dalam numerical. Dalam numerical bahkan ini pun menjadi kunci keakurasian atau penelitian simulasi penelitian ikatan-ikatan kimia seperti itu. Lalu untuk soal kedua yaitu mungkin saya akan langsung tanya Mbak mengenai persamaan numerik, persamaan analitik. Dan di sini saya diberikan persamaan gelombang secara umum, yaitu yang tadi, ini di sini adalah nabla kuadrat dari U. Ini U ini yang Y tadi merupakan persamaan persamaan gelombang yang diturunkan terhadap posisi. Nah, dalam di sini, dalam PD ini, tadi kan disebutkan bahwa itu hanya satu dimensi. Nah, di sini, nabla di sini mengungkapkan Laplacian, jadi mengungkapkan beberapa, tidak hanya satu, namun dapat digunakan dalam beberapa dimensi. Di sini mungkin yang paling dapat digunakan yang ketiga, tiga dimensi X, Y, dan Z. Di sini mungkin dalam pemeriksaan variabelnya dapat dikatakan seperti ini. Sehingga ini di sini pada pemeriksaan variabel T pada ruas kiri itu independen. Di sini tidak ada persamaan atau tidak ada elemen dari X, sehingga mereka sendiri-sendiri. Nah, di sini solusi umumnya itu berbentuk gelombang sinusoidal atau kosinusoidal. Karena di sini nanti akan menyatakan bahwa persamaan gelombang ini itu apakah memiliki diskriminan diskriminan yang
sama dengan nol, lebih dari nol, ataupun kurang dari nol. Dan nantinya itu akan pengaruhi persamaan apa yang akan dipakai atau metode apa yang akan dipakai. Terdapat tiga, ada parabolik, hiperbolik, dan juga eliptik. Eliptik itu diskriminanan lebih dari nol, sementara parabolik itu diskriminannya sama dengan nol. Untuk yang hiperbolik atau hiperbolik itu dikatakan sebagai bilangan kompleks, itu yang diskriminannya kurang dari nol. Lalu yang kedua itu ada transformasi Fourier. Dan di sini mungkin untuk transformasi Fourier akan saya mintakan berikan persamaan transformasi Fourier untuk untuk teori gelombang. Teori gelombang. Nah, ini merupakan transformasi Fourier. Ini adalah rumus umum transformasi Fourier. Dan dari sini nanti dapat dikembangkan dalam untuk teori ataupun metode-metode numerikal. Untuk di sini sudah. Nah, ini mungkin transformasi Fourier, matematisnya itu transformasi Fourier, mungkin kita untuk menggambarkan fungsi waktu kompleks sebagai jumlah atau integral dari gelombang sinusoidal. Mungkin dalam fisiknya yaitu dalam teori gelombang elektromagnetik, transformasi Fourier itu membantu dalam memahami representasi frekuensi dari gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik lainnya. Lalu mungkin langsung akan saya lalu setelah itu bagaimana metode analisis pendekatan. Di sini dijelaskan ya, untuk pendekatan numerik itu tidak eh, terdapat beberapa metode, dan ini mungkin yang paling terkenal. Di sini mungkin ada beberapa metode, itu metode elemen hingga atau finite element, FEM.
Ini paling umum digunakan dalam persamaan gelombang. Lalu ada metode beda hingga, pemodelan dengan metode Fourier, dan pemodelan ini dengan transformasi Fourier itu biasanya dikatakan sebagai DFT, atau mungkin yang paling baru itu FFT, namun mungkin tidak akan saya bahas sekarang. Lalu ada juga EDT, metode kelembapan akuatis. Untuk ini saya tidak terlalu tahu. Lalu untuk kaitannya terhadap analitik, pendekatan numerik sering digunakan untuk memvalidasi atau mendukung hasil analitik. Lalu mungkin di sini akan saya jelaskan bahwa analitik sendiri itu mungkin tidak akan itu seperti lebih konvensional dan tidak bisa menganalisis dalam jumlah yang besar, data yang besar seperti itu. Kalau untuk analitik, dia itu diskrit dan bisa mengolah bisa menghasilkan data-data yang tepat untuk tiap titik seperti itu. Ini mungkin keuntungan dan keterbatasannya, bahwa pendekatan numerik itu cocok untuk masalah yang kompleks atau masalah dengan geometri yang tidak teratur. Karena tadi diskrit, sehingga bisa bisa eh, fokus terhadap titik-titik tertentu yang didekati atau diaproksimasi. Lalu mampu menangani variasi waktu dan ruang yang kompleks. Lalu untuk keterbatasannya itu bergantung pada diskritasi domain yang dapat menyebabkan kesalahan numerik. Nah, di sini diskritisasi domain ini tentu saja, karena ini hanya pendekatan ya. Jadi karena pendekatannya ini didekati dengan misalnya Fourier gelombang yang seperti ini, didekati dengan seperti ini, otomatis kan di sini mereka tidak sama. Berarti di sini ada kesalahan numerik, bukan kesalahan, lebih ke presentasi kesalahan ataupun ketidakakurasian, bukan ketidakakurasian. Namun kesalahan ini tuh gelombang sesungguhnya tuh tidak seperti ini, namun seperti ini, namun dekatnya dengan seperti ini dan terdapat gap. Mungkin gap ini dapat diperkecil sesuai dengan bagaimana modifikasi terhadap persamaan yang digunakan itu sendiri, seperti itu. Lalu validasi, lalu untuk validasi itu hasil numerik dapat divalidasi dengan membandingkan dengan solusi analitik jika tersedia atau dengan hasil eksperimen. Lalu untuk konvergensinya yaitu menentukan keakurasian solusi numerik melalui analisis konvergensi terhadap peningkatan resolusi. Lalu mungkin saya akan berikan contoh contoh persamaan gelombang dan analisis secara numerik. Anda bebas menggunakan metode numerik apa saja. Ini saya akan seperti itu karena saya tidak membatasi ini untuk pada metode yang paling akurat tidak. Nah, di sini terdapat metode analisis numerik menggunakan metode beda hingga. Di sini hanya satu, di sini hanya satu posisinya hanya satu dimensi. Lalu ini grid merupakan grid atau bias. Di sini ini tuh bias dan delta X ini merupakan langkahnya. Setiap bias itu terhadap ada langkah, ada kenaikan atau penurunan seperti itu. Dan itu didasarkan kepada delta X. Lalu sendiri nah ini ini merupakan dalam metode numerik beda hingga FDM. Ini mungkin terkenal dalam metode Lippmann ya, metode Lippmann. Nah ini. Namun di sini gelombang yang digunakan yaitu gelombang elektromagnetik karena di sini ada C merupakan kecepatan gelombang cahaya. Lalu di sini merupakan mungkin saya akan minta sebentar soalnya itu baik oke.
di dengan metode numerik. Nah, di sini saya diberi soal, minta soal suatu string atau tali dengan panjang 1 meter dengan eh, n atau ujung yang sudah tetap atau ujung yang stasioner. Lalu the wave function governing the transverse displacement ux. Nah, di sini karena cuma tali, maka gelombangnya itu hanya berada pada domain waktu ataupun pada domain domain dimensi posisi yaitu x saja. Dengan c ini atau v atau kecepatan kecepatan gelombangnya itu 2 meter per second. Lalu inisial kondisinya t itu kita buat t-nya itu 0 dan yang lainnya. Nah, di sini telah ada sudah ada fungsi gelombangnya pada saat t0. Nah, di sini boundary kondisinya juga sudah ter, tertera. Lalu di sini menggunakan finite difference method dengan grid itu 50 dan dalam time domain time step-nya itu 100 time steps. Lalu akan saya di sini selesaikan soal di atas dengan program apa yang menampilkan dan grafik serta matriks 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 gelombangnya, matriks distribusi gelombang. Oke. Nah, di sini saya sudah mendapatkan. Nah, ini menggunakan teori FDM, pendekatan FDM atau metode FDM yaitu finite differential element. Akan saya copy, di sini saya akan buka. Oke, kan stop sharing terlebih dahulu. Saya akan share kembali. Oke, baik. Oke, baik. Di sini saya akan run. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Hmm, hmm, Oke, 125. Oke, saya akan bertanya lagi kepada ChatGPT.
Hmm. Nah, di sini saya mendapat perbaikan. Mari kita coba terlebih dahulu apakah sudah mengalami perbaikan. Di sini masih saja. Mungkin apakah harus. Ya, mari kita run terlebih dahulu. Nah, baik. Mari kita coba kembali. Mari kita coba kembali apakah sudah benar. Nah, di sini masih saja salah. Adalah error pada U sama dengan 0, 25, 21, 25. Oke, this I think bentar. Ini error. Hmm, Nanti saja. Ya, this one.
I think this is gonna be the same. Ini menggunakan metode eksplisit. Seperti yang tadi menggunakan metode implisit. Memang metode eksplisit itu mungkin lebih 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 simple. Nah, nah di sini kita mendapatkan seperti ini yang saya besarkan. Nah, ini merupakan grafik distribusi gelombang. Di sini mungkin akan saya itu lagi, perintahkan lagi untuk tolong buatkan dari program di atas tolong buatkan bentuk gelombang dalam sini. Oke, mari kita coba apakah ini bekerja. Nah, di sini sudah bekerja ya. Di sini sudah bekerja dan ini merupakan distribusi gelombangnya. Nah, berikut adalah distribusi gelombangnya. Yap, baik. Sekian dari saya. Mungkin seperti itu mengenai penjelasan teori gelombang dan juga persamaan soal gelombang yang telah saya sampaikan. Dan juga terima kasih untuk Pak Sugi dan teman-teman yang telah menyaksikan video kali ini. Saya pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.